Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Aliansyah Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali tentang novel yang berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan. Novel ini dituliskan oleh Eka Kurniawan pada tahun 2014 dengan tebal halaman sekitar 243 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Langsung saja ke ceritanya. Novel ini berkisah tentang seorang anak muda bernama Ajo Kawir. Ia merupakan salah satu dari dua bocah yang diam-diam sedang mengintip peristiwa pemerkosaan yang terjadi di dalam rumah oleh dua orang polisi. Mereka sedang mengintip dari lubang jendela yang berada di luar rumah tersebut. Ketika sedang mengintip, kejadian apes pun terjadi. Si Ajo Kawir ini terpeleset dan membuat polisi itu mendengar suara tersebut. Apesnya, Ajo Kawir ini tertangkap oleh polisi, sedangkan si Toke bisa melarikan diri dari kejaran polisi tersebut. Tertangkaplah Ajo Kawir oleh polisi itu dan dipaksa masuk ke dalam rumah untuk menonton adegan pemerkosaan, dan parahnya lagi dia ikut gabung untuk melakukan kegiatan pemerkosaan tersebut bersama dua orang polisi dengan ancaman pistol di kepalanya. Dalam situasi tersebut, Ajo Kawir ini tentu sangat takut, pucat. Saking ketakutannya, burung Ajo Kawir mendadak kena serangan jantung. Tak bereaksi terhadap apa yang telah terjadi di hadapannya. Kedua polisi yang telah menyadari peristiwa tersebut hanya bisa tertawa dan meledek ke arah Ajo Kawir karena kemaluan tidak bisa bangun. Merasa kasihan, polisi tersebut akhirnya membebaskan Ajo Kawir. Malam itu merupakan malam di mana peristiwa yang sangat membekas bagi Ajo Kawir, sampai membuat burungnya memilih untuk tidur panjang dan tidak bangun lagi. Ajo Kawir menjadi pemuda yang tumbuh dalam trauma, lengkap dengan burungnya yang dianggap tidak berguna lagi. Lucunya, Ajo Kawir ini telah melakukan banyak cara. Dengan salah satunya mengoleskan cabai merah ke burungnya dengan berharap agar burung ini bisa membesar. Akan tetapi dia hanya bisa meraung kesakitan dan merasa kepanasan karena ulah bodohnya tersebut. Kemudian juga ia telah melakukan cara lain dengan cara menyentotkan lebah ke kemaluannya, dan hasilnya itu besar tetapi tidak beraturan gitu. Yang ada hanya rasa sakit yang terjadi kepada Ajo Kawir. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Ajo Kawir agar bagaimana caranya burungnya itu atau alat kemaluan itu bisa normal kembali, tidak tidur selamanya. Setelah itu ceritanya telah mengalir. Untuk melampiaskan kekesalannya, Ajo Kawir tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa bersama dengan si Toke. Ketika sedang remaja, mereka sering melakukan keributan. Mereka sering berantem dengan pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Bahkan mereka tak canggung untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggapnya mengganggu kehidupannya, seperti itu.
Hanya saja di dalam eh, kejantanannya atau kehebatannya dalam bertarung, Ajo Kawir ini mempunyai burung yang tidak bisa berguna bagi dirinya karena burung tersebut telah tertidur untuk selamanya. Singkat cerita, Ajo Kawir berpacaran dengan gadis yang bernama Si Iteng. Si Iteng ini merupakan gadis yang mempunyai jiwa seperti pria, dimana si Iteng ini sangat jago sekali untuk berkelahi. Sampai-sampai mereka telah dihadapkan oleh perkelahian dan dimana yang dimenangkan oleh si Iteng. Singkat cerita, si Iteng ini mulai menyukai oleh Ajo Kawir. Namun Ajo Kawir menolaknya karena dia tahu dia mempunyai burung tetapi tidak berguna untuk dirinya dan untuk kekasihnya kelak. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi rasa cintanya si Iteng kepada si Ajo Kawir tersebut. Singkat cerita, Iteng dan Ajo Kawir telah menikah dengan kondisi burung Ajo Kawir yang tidak berguna. Singkat cerita kembali, kehidupan setelah pernikahan itu justru semakin rumit. Hal yang tidak disangka, si Iteng ini hamil. Padahal diketahui Ajo Kawir ini mempunyai burung atau alat kelamin yang tidak berguna. Si Iteng ini ternyata hamil dengan temannya yang bernama Budi Baik. Singkat cerita kemudian berlanjut ke pembalasan dendam. Di sini tuh Ajo Kawir telah membunuh seorang preman yang dulunya sangat ditakuti dan disegani oleh banyak orang yang bernama Si Macan. Tetapi Ajo Kawir berhasil membunuhnya karena usia si preman tersebut sudah tidak lagi muda dan tidak ada tenaga lagi untuk berkelahi. Sampai-sampai si Ajo Kawir ini berhasil membunuhnya dan masuk dalam penjara. Singkat cerita, setelah ia keluar dari penjara, ia merasakan dirinya untuk apalagi mencari keributan, mencari onar seperti dulu kala, dan ia akhirnya memutuskan hidupnya untuk berubah. Demi meninggalkan kehidupan lamanya, ia sampai-sampai menjadi seorang supir dan kenek dari supir truk antara lintas Sumatera dan Jawa. Selama ia menjadi supir truk itu, ia sangat bijaksana. Hal ini terbukti karena dia ingin merasa dirinya mempunyai hidup yang tentram, yang damai, tidak seperti dulunya dengan penuh dengan keributan dan keonaran yang sering dibuat oleh dirinya. Singkat cerita, dirinya sering termenung karena sering memikirkan bagaimana caranya agar burungnya itu atau alat kelaminnya itu bisa berguna kembali. Cukup sekian saja cerita dari saya dari novel seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas, karya Eka Kurniawan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.